Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bu Devan. Pada video kali ini saya akan share ke kalian tentang pengantar farmakologi. Farmakologi dan terapeutik. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan tubuh untuk dapat menghasilkan efek terapi. Kata farmakologi berasal dari bahasa Yunani. Pharmakon adalah obat, logos adalah ilmu, sedangkan terapeutik adalah ilmu dalam pengobatan. Cabang dan ruang lingkup farmakologi. Yang pertama, farmakognosi. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan dan juga pengenalan obat yang berasal dari tanaman serta zat-zat aktifnya yang berasal dari mineral dan juga hewan. Yang kedua adalah farmasi. Farmasi adalah suatu bidang profesional kesehatan, contohnya kalian semua. Dan yang ketiga, farmakoklinik, suatu ilmu farmakologi yang mempelajari pengaruh kondisi klinis pasien terhadap efikasi obat, contohnya kondisi hamil dan juga menyusui. Dan yang keempat adalah farmakokinetik. Farmakokinetik merupakan ilmu farmakologi yang melingkupi beberapa tahapan mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau biasa sering disebut dengan proses ATME. Proses ATME akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Dan yang kelima adalah farmakodinamik. Farmakodinamik adalah bagian ilmu farmakologi yang mempelajari efek dari fisiologik serta biokimiawi obat terhadap berbagai jaringan tubuh yang sakit ataupun sehat dan juga mekanisme kerjanya. Dan yang keenam, farmakoterapi. Farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penanganan penyakit dengan melalui penggunaan obat-obatan. Di sini kita akan mempelajari dari khasiat obat atau indikasi, kemudian bahaya yang dikandungnya atau efek samping, kemudian kontraindikasi obat, dan dosis atau pemberian obat yang tepat. Dan yang ketujuh adalah toksikologi. Toksikologi merupakan pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh dari bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang apa itu obat. Obat adalah suatu zat kimia yang mempengaruhi proses-proses kehidupan, ditujukan untuk diagnosa, profilaksis, terapi, atau mengubah keadaan tertentu. Nama obat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nama kimia. Nama kimia berdasarkan dari gugus kimia, misalnya para aminofenol untuk nama generik dari parastamol. Yang kedua, nama generik. Nama generik adalah nama yang ditentukan oleh WHO sesuai dengan zat berkhasiat yang ada di dalamnya. Contohnya, paracetamol, amoxicillin, ampicillin, dan asam mefenamic. Yang ketiga adalah nama paten. Nama paten biasa disebut juga dengan nama dagang. Artinya, nama paten ini sudah dipatenkan oleh suatu pabrik tertentu dan namanya tidak boleh dipakai oleh pabrik lain. Sedangkan nama generik tadi, seluruh pabrik manapun bisa menggunakan nama tersebut. Di contoh nama paten adalah paracetamol. Itu adalah nama generik. Nama patennya adalah Pamol dan Dumin. Contoh berikutnya adalah amoxicillin. Amoxicillin di sini adalah nama generik. Nama patennya adalah Amoxan dan Bintamo. Contoh yang terakhir adalah asam mefenamat. Asam mefenamat adalah nama generik, sedangkan nama patennya adalah Ponstan dan Mefik. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya, adik-adik. Di sini nama patennya adalah Pamol. Di bawahnya ada tulisan parastamol. Itu berarti generiknya atau kandungannya itu parastamol, sedangkan nama patennya adalah Pamol. Contohnya nama generiknya seperti ini. Kalau adik-adik di puskesmas, biasanya nanti akan dapat paracetamol. Sedangkan kalau adik-adik periksanya di dokter atau rumah sakit yang besar, biasanya dapat obat-obat paten. Contohnya di sini Pamol. Bisa juga kalau adik-adik tahu namanya Samol. Nah, Samol itu juga contoh dari nama paten. Kemudian, bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat yang pertama ada padat. Contohnya,
tablet, kaplet, kapsul, pil, ovula, suppositoria, dan pulveres. Di sini mungkin adik-adik awam ya tentang ovula, suppositoria, dan pulveres. Untuk ovula adalah tablet yang dimasukkan lewat vagina, sedangkan suppositoria adalah bentuk yang padat seperti peluru dan dimasukkan lewat rektal atau anus. Untuk bentuk sediaan obat yang kedua yaitu semi padat, contohnya salep dan krim atau ungguentum. Ungguentum ini nama lain dari salep ya adik-adik. Dan yang ketiga adalah cair. Contohnya adalah sirup, suspensi, solusio, eliksir, dan drop. Contohnya kalau drop itu tetes mata, tetes telinga. Sedangkan contoh obat yang berbentuk suspensi, contohnya adalah obat mah. Nah, biasanya obat mah itu kalau adik-adik sebelum minum itu harus dikocok dahulu. Dan biasanya di bawahnya tuh ada padatan dan cairan yang di atasnya. Nah, itu adalah contoh dari suspensi. Kalau eliksir, contohnya adalah obat batuk, OBH yang ada tulisannya OBH eliksir. Saat diminum, dia akan ada sensasi dinginnya. Yang keempat adalah bentuk sediaan obat gas. Contohnya obat inhaler, zat anestesi, O2, spray, dan aerosol. Kemudian, cara pemberian obat yang pertama ada enteral. Enteral itu berarti melalui sistem pencernaan. Contohnya, cara pemberian obat enteral ada peroral. Peroral itu melalui mulut. Bukal berarti melalui membran of the mouth atau pipi dan gusi. Jadi, obatnya itu di antara pipi dan gusi. Kalau sublingual itu artinya di bawah lidah. Kalau perektal itu berarti lewat rektal. Contohnya tadi suppositoria. Kemudian parenteral. Parenteral itu sering disebut parentral. Nah, berarti cara pemberiannya melalui pembuluh darah. Contohnya adalah intravena, intraarteri, intrakutan atau subkutan, kemudian intramuskular, dan intraperitoneal. Nah, yang namanya intra berarti itu melalui pembuluh darah atau disuntik. Cara pemberian obat yang ketiga adalah topikal. Topikal itu berarti diaplikasikan melalui skin atau membran. Nah, contohnya transclusion, transdermal, dan transmukosa, optalmik, optik, dan vaginal. Untuk optalmik, optik, dan vaginal itu melalui membran ya, maksudnya melalui selaput lendir pada mata, telinga, dan vagina. Dan untuk yang keempat adalah inhalasi. Alasan pemilihan cara pemberian obat ada 4 tadi, ada beberapa alasan, yaitu keadaan umum penderita, dia sakit berat atau tidak, kemudian sadar atau tidak, kooperatif atau tidak. Jika sakitnya terlalu berat, kemudian dia tidak sadar dan tidak kooperatif, biasanya kita harus memberikannya melalui intra atau melalui suntikan. Kalau mereka sedang sadar dan bisa diajak kooperatif, berarti kita bisa melalui enteral atau melalui mulut, melewati sistem pencernaan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan respon yang diinginkan. Seandainya contoh adik-adik semua seandainya susah BAB nih, adik-adik harus memakai suppositoria yang dimasukkan lewat dubur. Nah, itu berarti contohnya kecepatan respon yang diinginkan karena langsung ke reseptornya atau langsung pada tujuannya, yaitu usus besar dan usus halus. Kemudian yang ketiga, sifat obat, stabilitas terhadap asam lambung. Yang keempat, tempat kerja obat yang diinginkan. Oke semua, itu tadi penjelasan tentang pengenalan farmakologi. So, buat semua yang ingin tanya-tanya, silahkan komen di bawah atau japri lewat WhatsApp atau Google Classroom. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai di sini video kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. See you next video, bye-bye!